91. Sapira mulai gelisah, di luar hari mulai gelap, tapi drama di rumah Mak Ija masih belum berakhir. Apa aku pulang saja dulu? Iya, pikir Sapira sambil melirik Mak Ija yang masih sibuk menenangkan Safa. Tidak hanya histeris dan meraung, Safa bahkan sampai tidak sadarkan diri. Karena terlalu stres dengan masalah yang dihadapinya, gadis itu nyaris depresi. Maafkan saya, Mak. Seharusnya saya tidak membawa Safa kemari, karena ternyata dia hanya akan merepotkan Mak Ija saja. Lucy tampak menyesal dan merasa bersalah. Tidak apa-apa, Neng. Mak Ija menoleh ke arah Sapira yang tengah menatap ke arahnya. Sapira mau pulang. Ia seakan mengerti apa yang ada dalam pikiran Sapira. Iya, Mak. Mungkin sebaiknya saya pulang dulu. Hari sudah mulai malam, jawab Sapira. Mungkin besok, Mak baru bisa ke rumahmu. Wanita tua itu tampak menyesal. Sapira mengangguk. Ia mengerti kondisi yang membuat Mak Ija tidak bisa segera datang ke rumah untuk mengurut. Ditatapnya Safa yang terbaring di atas dipan kayu. Wajahnya tampak pucat, mengenaskan sekali. Aktris muda yang sedang naik daun itu sangat terguncang dengan keadaan yang menimpanya. Siapapun yang berada dalam posisinya sekarang mungkin akan merasakan hal yang sama. Siapa yang sanggup menanggung aib yang tersebar? Belum lagi perut itu akan segera membesar sementara lelaki yang harusnya bertanggung jawab malah melarikan diri. Saya permisi, Assalamualaikum. Sapira berpamitan sembari tersenyum ke arah Lucy yang menatap sekilas ke arahnya. Waalaikumsalam. Gadis itu keluar dari rumah Mak Ija dengan jantung berdebar-debar. Suasana yang gelap di luar rumah membuatnya merasa sedikit was-was. Tidak jauh dari rumah Mak Ija, ia harus melewati gang sempit yang Sapira tahu banyak pemuda nongkrong di sana. Pemuda meresahkan itu biasanya memanfaatkan tempat yang cukup jauh dari keramaian untuk berkumpul dan minum minuman keras. Jika siang hari seperti tadi, Sapira memang tidak merasa khawatir karena tidak ada siapapun di sana. Mereka biasanya baru akan datang ketika hari mulai gelap. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Sapira melangkahkan kakinya dengan bibir komat kamit melafazkan zikir. Seharusnya ia tidak mengabaikan perkataan emak yang menyuruhnya pergi bersama Jovan. Sangat tidak aman bagi wanita muda sepertinya untuk pergi sendirian apalagi di saat gelap seperti sekarang. Matanya menembus cahaya remang-remang karena tidak adanya penerangan di sekitar gang kecuali cahaya yang berpendar dari rumah terdekat. Karena pergi terburu-buru, ia sampai lupa membawa ponsel, seharusnya bisa untuk penerangan selama di jalan. Saat baru akan sampai di ujung gang, ia melihat beberapa orang pemuda duduk berkumpul di tengah jalan hingga tidak ada celah untuk Sapira bisa lewat. Berbalik ke belakang hanya akan mengulur waktu, sementara rumahnya hanya tinggal melewati ujung gang kemudian berjalan lurus ke jalan raya. Jika ia tetap lanjut, rasanya kakinya sudah gemetar. Bro, ada cewek. Sapira bisa mendengar dengan jelas seorang pemuda memberitahu teman-temannya. Botol minuman berjejer di hadapan mereka dengan aneka bungkus snack berserakan. Sapira meneguk ludah. Ia mundur selangkah ke belakang. Sapira, bro. Salah seorang dari mereka menyebut namanya. Gadis itu bisa mengenali suara pemuda tersebut. Tony, gumamnya dalam hati. Lelaki itu mengincarnya sejak ia masih duduk di bangku SMP dan sudah sering kali mencoba mengganggunya. Jangan takut, lewat saja, ujar lelaki itu sembari menyingkir ke sisi jalan. Awas, bro, cewek gue mau lewat. Ia berteriak pada teman-temannya untuk memberi jalan pada Sapira. Gadis itu menarik napas panjang. Tidak seperti dugaannya, ternyata Tony hanya ingin membantunya. Setelah orang-orang itu menyingkir dari jalan, Sapira memberanikan diri untuk melangkah maju. Dengan tetap waspada ia mempercepat gerak kakinya. Ia menutup mata dan telinga dari pemuda yang ada di sekelilingnya, fokus dengan gerak kaki yang melangkah dengan cepat untuk mencapai pinggiran jalan raya.
Hanya tinggal selangkah lagi ketika ia merasa tubuhnya ditarik ke belakang dan sebelah tangan membekap mulutnya erat. Sapira memberontak, namun tenaganya kalah jauh dibandingkan sosok pemuda di belakangnya. Mata Sapira melebar saat ia mendongak dan mendapati wajah lelaki yang menyeringai ke arahnya. Tony, adalah kesalahan besar saat Sapira berusaha percaya pada kebaikan hatinya saat memberi jalan untuk ia bisa lewat. Lelaki itu hanya mencari kesempatan dan menunggu waktu yang tepat. Sapira teringat sewaktu ia masih SMP dan setiap berpapasan dengan Tony di jalan, lelaki itu selalu berusaha ingin menyentuhnya. Ia sangat tahu kalau Sapira menjaga jarak dan batasan dengan teman lelaki dan itu sangat menarik perhatiannya. Ia selalu merasa tertantang untuk menggoda Sapira dan bisa menyentuh tubuhnya. Namun selama itu Sapira selalu berhasil menghindar, tangan Tony tak pernah mampu menjangkaunya. Malam ini siapa sangka mereka akan kembali dipertemukan. Kesempatan emas yang tidak mungkin akan dilewatkan oleh Tony setelah sekian lama ia menahan diri. Kamu cantik sekali, Sa. Bahkan dalam kegelapan seperti ini wajahmu tetap bersinar. Sapira meronta. Aroma alkohol menguar dari mulut Tony saat ia berbicara dan itu menusuk indera penciuman yang membuatnya merasa mual. Ia ingin berteriak, namun mulutnya ditutup rapat. Beberapa pemuda lain yang melihat hanya diam saja, mereka bahkan kembali duduk di tempat semula seolah tidak melihat apapun. Sapira sering mendengar kenakalan Tony, namun tidak menduga kalau ia akan senekat ini untuk bisa menyergap dari belakang. Ia ingin berteriak, namun yang keluar hanyalah suara gumaman. Bukannya melepaskan, Tony justru menyeret Sapira mundur menjauhi pinggiran jalan. Kakinya berusaha menahan, namun dengan sangat kuat Tony menariknya hingga sandalnya terlepas dan tumit kakinya terseret di jalan hingga terasa perih karena luka gores. Lepas, tolong lepaskan aku, tolong. Ia masih berusaha berteriak sekuat tenaga meski yang keluar hanyalah suara gumaman yang tidak jelas. Bantuin gue bro, angkat kakinya, teriak Tony pada teman-temannya. Mendapat panggilan yang seakan menguntungkan, para pemuda itu sontak berlari ke arahnya. Keringat dingin mengucur di dahi, Sapira merasa hidupnya akan segera berakhir di tangan para pemuda mabuk tersebut. Ia bahkan belum pernah disentuh sekalipun oleh tangan suaminya, namun kali ini lelaki asing memeluk tubuhnya erat. Begitu juga dengan beberapa lelaki lain yang sudah mulai memegang kakinya. Mereka semua ada berlima, Sapira tidak akan mampu untuk melawan mereka hingga dengan mudah kelimanya mengangkat tubuh Sapira dan entah akan dibawa kemana. Ya Allah, mungkin ia adalah balasan atas dosaku karena sudah mengabaikan suamiku. Tapi tolong jangan biarkan aku berakhir di tangan orang-orang ini. Jangan biarkan mereka menyentuhku, ya Allah. Aku hanya ingin menyerahkan tubuhku untuk suamiku saja, aku tidak mau menjadi korban keganasan mereka. Hatinya merintih berharap akan datang pertolongan Allah melalui orang-orang yang mungkin akan melintas di jalan tersebut meskipun kemungkinannya sangat kecil. Di dalam hati ia berjanji, jika dirinya selamat malam ini, maka ia tidak akan lagi menolak jika Jovan ingin menyentuhnya. Ia tidak akan lagi berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai seorang istri. Sebrengsek apapun suaminya sebelum mereka menikah, itu jauh lebih baik dibanding ia harus jatuh ke tangan para pemuda mabuk yang sekarang sedang mengelilingi dirinya. Jovan, tolong aku. Bersambung. 92. Jovan, tolong aku, rintihnya dalam hati. Cengkraman para lelaki berhati gelap itu begitu erat di tangan dan kakinya membuat ia sulit untuk melepaskan diri. Yang dilakukannya hanyalah meronta-ronta meski itu tak berefek apapun. Jangan takut Sa, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan memberikanmu kebahagiaan yang tidak bisa kamu dapat dari suamimu yang tidak berguna itu, hahaha. Tony tertawa terbahak-bahak. Ia begitu merasa senang karena mendapat kesempatan untuk bisa menuntaskan perasaan yang selama ini terpendam terhadap gadis itu. Sapira sekarang berada dalam genggamannya.
Tony sudah mendengar perihal pernikahan Sapphira dengan lelaki culun yang tidak berguna. Ia pikir suaminya itu memang tidak bisa diandalkan. Itulah kenapa gadis secantik Sapphira dibiarkan pergi sendirian menembus kegelapan malam. Wajah Sapphira basah oleh air mata, namun lebih dari itu ia merasa hidupnya berada di ambang kehancuran. Ia bisa membaca niat jahat Tony terhadapnya, belum lagi 4 pemuda mabuk yang menyeringai nakal dengan tatapan mata menjijikan. Meski tubuh Sapphira tertutup sempurna dengan pakaian kebesarannya, seolah tidak bisa menutupi keindahan yang berada di baliknya, sehingga pemuda-pemuda itu seperti singa lapar yang menatapnya dengan buas. "Lepaskan aku, Tony, tolong!" Satu kali saat tangan Tony terlepas dari mulutnya, Sapphira mendapat kesempatan untuk berteriak sekuat tenaga dan berharap akan ada yang mendengar dan datang membantunya. "Shh, diam sa. Jangan buat aku marah." Tony membekap kembali mulutnya dengan sebelah tangan dan itu membuat Sapphira memberontak kiri dan kanan sampai para pemuda itu kewalahan, namun itu tidak membuat mereka melepaskannya begitu saja. Entah seberapa jauh mereka membawa Sapphira dari pinggir jalan sampai ia merasa para pemuda itu berhenti, dan baf, Sapphira merasa tubuhnya terhempas di atas rerumputan di pinggir gang. Kepalanya nyaris saja membentur tembok, kalau tangannya tidak cepat melindungi. Perih, sakit dan rasa takut yang masih belum hilang membuat ia masih belum bergerak dari tempatnya dan mencerna apa yang terjadi. Tidak jauh darinya, 5 orang lelaki tampak siaga mengelilingi seorang lelaki yang tadi menendang dari belakang hingga mereka terpaksa melepas begitu saja tubuh Sapphira. "Siapa kamu? Ikut campur urusan kami heh? Mau cari mati?" Bukannya menjawab, lelaki itu hanya berdiam di tempat dengan rahang mengeras dan tatapan mata membunuh. Ia seolah tidak takut dengan 5 orang pemuda mabuk di hadapannya itu. Yang ia tahu kelimanya hanyalah pemuda mabuk yang suka mencari masalah dan harus diberantas. "Orang ini mau cari mati, bro. Ayo serang." Seorang pemuda memberi aba-aba, lalu semuanya bergerak menyerang seorang pemuda yang tampak tidak takut sedikitpun. Dengan sigap dan cekatan ia menangkis setiap serangan yang terarah padanya. "Sialan, hebat juga orang ini rupanya," batin Tony yang mulai kewalahan. Namun ia tidak mau kalau pemuda di hadapannya sampai tahu kalau dirinya mulai merasa lelah. Ia terus saja melancarkan serangan meski tak pernah mengena sasaran. "Cih, beraninya hanya main keroyokan dan menyakiti perempuan, berhadapan sama saya saja sudah keok begini." Lelaki itu meludah ke samping. Jelas sekali ia meremehkan kemampuan Tony dan kawan-kawan, dan itu membuat para pemuda itu makin tersulut emosi. Mereka bergerak membabi buta dan mencari apa saja yang bisa digunakan untuk menyerang pemuda tersebut. Sapphira yang masih tergolek di rerumputan bergerak bangkit. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang sedang berkelahi melawan Tony dan temannya karena posisinya berada di tengah kepungan orang-orang tersebut. "Aku harus mencari bantuan." Ia melihat kiri dan kanan mencari celah untuk bisa meminta pertolongan pada orang yang mungkin sedang melintas di sekitaran mereka. Para pemuda itu masih fokus dengan perkelahian mereka hingga tidak memperhatikan kalau Sapphira sudah beranjak dari tempatnya dan berusaha mencari pertolongan. Ia berlari ke arah jalan raya. Meski lelaki yang berhadapan dengan pemuda mabuk itu terlihat sangat berani dan tangguh, Sapphira tetap akan mencarikannya bala bantuan. 1 lawan 5 tetaplah bukan lawan yang seimbang. "Tolong!" Ia lari tergopoh-gopoh dan melambaikan tangan berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Sesekali ia menoleh ke arah gang yang gelap untuk melihat apakah lelaki itu sudah berhasil keluar dan lolos dari kepungan 5 pemuda mabuk tersebut. Seorang tukang ojek berhenti tepat di sisi Sapphira, lalu membuka helmnya. "Mau kemana mbak?" tanyanya yang mengira kalau Sapphira adalah calon penumpang. "Pak, tolong saya, di sana ada seseorang yang dikeroyok oleh 5 orang pemuda mabuk." Sapphira menunjuk ke arah gang yang tadi dilaluinya. Lelaki itu melihat ke arah yang Sapphira tunjuk. Ia tampak berpikir sejenak,
lalu mengarahkan kendaraannya mendekati mulut gang. Lampu kendaraannya menyorot gang sempit yang gelap. Di sana ia bisa melihat 5 orang pemuda yang tampak melayangkan tendangan dan pukulan ke arah seseorang. "Woi, sedang apa kalian?" Ia berteriak dari atas motornya dan itu membuat 5 pemuda mabuk itu spontan menoleh ke asal suara. Tukang ojek itu tidak berani mendekat karena dia juga hanya sendirian, namun diharapkan dengan teriakannya para pemuda itu akan berpikir kembali untuk melanjutkan perkelahian. Posisinya yang berada di pinggir jalan memungkinkan baginya untuk meminta pertolongan pada setiap orang yang melintas jika pemuda mabuk itu akan berbalik menyerang ke arahnya. "Kabur bro," temannya datang. Tony yang panik mengajak kawan-kawan lari dari tempat karena mengira orang yang berteriak tersebut adalah teman dari pemuda di hadapannya. Sementara lelaki itu mengernyitkan dahi, karena ia merasa tidak datang bersama seorang teman pun. Mengalihkan fokusnya pada pemuda mabuk tersebut, ia berusaha menemukan keberadaan gadis yang tadi dilihatnya di atas rerumputan di dekat tembok. Tidak ada siapapun di sana. Apakah itu artinya gadis itulah yang berusaha mencari bantuan untuk menyelamatkannya? Aku tidak boleh membiarkan pengganggu ini lepas begitu saja. Dia sudah mengacaukan rencanaku untuk bisa mencicipi tubuh Sapira. Tony yang masih menyimpan kekesalan itu tidak bisa pergi dengan tenang sebelum bisa membalas pemuda tersebut. Sementara pemuda itu sudah tidak menghiraukan Tony, karena ia masih berusaha menemukan keberadaan Sapira yang tiba-tiba menghilang. Kemana perginya dia? Benarkah dia sudah menyelamatkan diri? Ketika ia masih berpikir tentang Sapira, Tony berpikir untuk membalas kekesalannya. Sesaat kemudian lelaki mabuk itu teringat pada kegiatannya sebelum melihat Sapira melintas di tengah-tengah mereka. Seketika itu juga ia berlari ke tempat mereka semula di mana berjejer botol minuman yang sudah kosong sebagian. Ia megang leher botol dengan kuat dan berjalan hati-hati ke arah pemuda yang membelakanginya. Saat mendengar derap kaki melangkah di belakangnya, pemuda itu spontan berbalik. Ia menatap Tony dengan waspada ketika melihat apa yang berada dalam genggamannya. Prang! Tony memukul ekor botol ke atas aspal hingga menimbulkan pecahan yang runcing dan tajam. "Kamu kira aku akan membiarkanmu lolos begitu saja?" Tony menyeringai lebar. Ekor matanya melirik ke ujung gang di mana lampu motor itu masih menyorot namun tidak bergerak, jaraknya cukup jauh. Tony masih memiliki kesempatan untuk mendaratkan ujung botol tersebut ke arah pemuda di hadapannya sebelum motor itu bergerak mendekat. Lelaki itu tidak gentar sedikit pun, bukan karena keberadaan orang yang di ujung gang yang siap melajukan kendaraannya dan menerjang pemuda mabuk tersebut, namun karena dia memang bukan lelaki pengecut yang akan lari begitu saja dari serangan. Saat Tony nekat mengayunkan botol di tangannya, dengan sigap tangannya menangkis, sementara pengendara motor itu melaju dengan cepat. Tony melepas begitu saja botol di tangannya dan lari mengejar kawan-kawan yang sudah kabur duluan. "Dasar pengecut!" makinya, tanpa menyadari darah segar menetes dari telapak tangannya. Bersambung 93. Jovan, Sapira berseru dan berlari ke arah suaminya yang masih berdiri menatap kepergian Tony dan kawan-kawan. "Anda tidak apa-apa?" Tukang ojek itu memastikan lelaki yang diselamatkan dengan kedatangannya itu baik-baik saja. Ia menghela napas. Ditatapnya Sapira dengan nanar, kenapa gadis ini begitu ceroboh dengan pergi sendirian melintasi gang yang sempit dan gelap seperti ini. Ia menatap sekitar, lalu menggelengkan kepala. "Saya tidak apa-apa, terima kasih atas bantuannya," ujarnya pada tukang ojek tersebut. "Ayo kita pulang." Ia menghampiri Sapira yang masih tampak syok, wajahnya pucat seperti tak berdarah. "Terima kasih, Pak." Sapira mengucapkan terima kasih pada pengendara motor tersebut. "Ah, saya tidak membantu apapun. Ayo saya antar sampai depan," ujarnya sambil mengarahkan cahaya lampu motor menyoroti jalanan. "Ayo." Jovan merangkulkan tangannya ke pundak Sapira yang masih membeku di tempat.
Dia tidak menduga jika yang akan menyelamatkannya adalah suaminya sendiri. Orang yang ia sebutkan namanya di dalam hati itu akhirnya benar-benar datang. Perlahan air mata kembali menetes, bukan lagi karena kekhawatiran melainkan perasaan haru. "Kenapa kamu seceroboh ini?" Sapira menoleh ke arah Jovan yang menatap lurus ke depan. Rahangnya tampak mengeras, masih terlihat kemarahan di sana. Kekesalan yang ia tunjukkan pada para pemuda yang sudah berani menyentuh sesuatu miliknya. "Maafkan aku," sahut Sapira lirih. Ia memang merasa bersalah karena sudah mengabaikan perkataan ibunya untuk pergi bersama Jovan. Ia sudah membahayakan keselamatan dirinya dengan berlagak terlalu berani. "Apa jadinya kalau aku tidak datang?" Tubuh Sapira menegang, telapak kakinya yang perih karena terseret oleh Tony tadi mengingatkannya betapa dekatnya ia dengan kemalangan. Jika Jovan tidak datang tadi, entah apa yang akan terjadi. Mungkin ia akan menghabiskan malam dengan menangis dan meratapi kemalangan karena sudah dinodai oleh 5 orang pemuda mabuk tersebut. Sapira bergidik ngeri, hanya membayangkannya saja sudah membuat hatinya terasa ngilu. "Aku akan mematahkan tangan dan kakinya jika sampai bertemu mereka lagi." Jovan menggeram, para pemuda itu sudah sangat lancang, dan itu benar-benar membuatnya merasa marah. Sapira menunduk, langkah kakinya terasa berat. Ia tahu bagaimana terlukanya hati Jovan melihat ia disentuh begitu saja oleh banyak pemuda sementara selama ini mereka sangat jarang bersentuhan secara langsung. Tangannya meraih telapak tangan Jovan yang memegang bahunya, saat itulah ia tersadar ada sesuatu yang basah dan kental. "Jovan, tanganmu berdarah," pekiknya saat melihat cairan merah di tangan. Jovan hanya menanggapi dengan deheman kecil. Ia ingat saat menangkis botol pecah yang tadi dilayangkan padanya ternyata berhasil melukai, namun entah kenapa ia tidak merasakan apapun. "Jovan, tanganmu berdarah." Sapira menghentikan langkah dan melepaskan rangkulan Jovan. Mereka sudah berada di pinggir jalan dan posisinya sudah aman. Diambilnya telapak tangan Jovan yang basah dan lengket. "Bagaimana ini?" Sapira menoleh dengan panik. "Kamu akan kehabisan darah," ujarnya dengan cemas. Namun lelaki di hadapannya itu hanya menanggapi dengan ekspresi datar. "Tidak apa-apa, itu sama sekali tidak sakit." Hanya itu yang ia katakan. "Ini luka parah, Jo." Darahnya tidak berhenti menetes. Sapira benar-benar cemas sementara suaminya terlihat tenang. Tatapan matanya mengarah pada wajah Sapira yang semakin tampak pucat saja. Kecemasannya kali ini tertuju pada keselamatan Jovan. Sapira menggigit ujung jilbabnya yang lebar hingga menimbulkan sobekan kecil, lalu menariknya sejuat tenaga hingga sobekan itu terlepas. Tanpa pikir panjang ia mengikat telapak tangan Jovan dengan sobekan jilbabnya tersebut untuk menghentikan pendarahan. "Ayo kita ke rumah sakit." Sapira menarik tangan Jovan untuk menghentikan taksi. Jovan balik menarik tangannya hingga Sapira menoleh ke belakang. Jovan menggeleng. "Aku baik-baik saja," ujarnya. Ia memang tidak merasakan apapun pada telapak tangannya itu. Rasa sakit itu justru berada di dasar hatinya. Ia merasa sakit dan kecewa setiap kali sadar kalau dirinya tidak berarti apapun bagi Sapira. Ia seolah tidak dibutuhkan keberadaannya oleh istrinya tersebut. Saat ibunya mengatakan ada lelaki yang bersama Sapira di rumah sakit, ia tidak mengira kalau ternyata lelaki itu juga yang sudah membiayai rumah sakit emak. Lelaki yang lebih tahu segalanya tentang Sapira dibandingkan dirinya. Jovan makin merasa kalau Sapira tidak membutuhkan dirinya, saat tadi emak sendiri yang mengatakan kalau Sapira tetap memilih pergi meski tanpa dirinya. Apa salahnya ia menelepon atau berkirim pesan sebelum memutuskan untuk meninggalkan rumah? Bukankah seorang istri yang salihah akan melakukan itu? Mereka tidak akan pergi tanpa seizin suaminya. Namun sikap yang ditunjukkan Sapira terhadapnya tidak mencerminkan itu. Apakah karena ia bukan lelaki yang diharapkan untuk menjadi suaminya? Jovan menarik napas panjang.
Pikiran itu selalu berhasil membuatnya merasakan kesakitan yang lebih dibandingkan fisiknya yang terluka. "Assalamualaikum, Mak." Sapira menyapa wanita parubaya yang masih duduk di bangku teras. Raut wajahnya tampak cemas. Sapira pergi sejak sore, namun kembali setelah Isya. Apa yang sudah terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Kenapa kamu lama sekali, Sa? Sambutnya dengan pertanyaan hingga membuatnya lupa menjawab salam. "Sapira tidak apa-apa, Mak." Sapira menoleh ke arah Jovan yang mengangguk. "Iya, tidak terjadi apa-apa." Jovan membenarkan perkataan Sapira dan berusaha menyembunyikan telapak tangannya yang berbalut kain. "Maaf, Mak. Sapira tidak bisa membawa Mak Ijah. Mungkin besok beliau akan kemari." "Tadi ada." Sapira menoleh sejenak ke arah Jovan, lalu menarik napas dalam. Ia hampir saja mengatakan kalau tadi di rumah Mak Ijah ada Safa, mantan kekasih Jovan. Tadi ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. "Tidak apa-apa, Oma justru cemaskan kamu. Oma pikir sudah terjadi sesuatu sampai kamu terlambat pulang." Oma meraih tangan putrinya. Ia tidak sanggup memikirkan hal buruk yang terjadi pada Sapira. Oma sangat tahu seperti apa jalan yang dilewati Sapira untuk sampai di rumah Mak Ijah. "Lain kali jangan pergi tanpa suamimu," ucapnya kemudian. Sapira mengangguk. Ia juga menyesali itu. "Jangan pernah pergi tanpa izin dari suamimu, Sa." Oma meralat kalimatnya menjadi lebih jelas. "Apakah mereka menyentuh tubuhmu?" Pertanyaan itu menyentak Sapira yang tengah membersihkan luka di telapak tangan Jovan. Kepalanya terangkat untuk menatap Jovan yang ternyata juga tengah menatap ke arahnya. Bola mata mereka bertemu, banyak pertanyaan yang berputar di kepala mereka masing-masing. Sapira kembali menunduk, mendadak saja hatinya merasa sedih. Bagaimana kalau tadi para pemuda itu melakukan lebih? Apakah Jovan masih mau menerima dirinya? "Maaf, aku terlambat datang." Jovan terdengar menyesal. Harusnya ia menjemput Sapira dengan mobil, tapi Oma bilang tempatnya tidak jauh. Itulah kenapa ia akhirnya pergi dengan berjalan kaki. Namun itu juga yang sudah membuatnya terlambat untuk menyusul Sapira. "Aku yang salah," ujar Sapira sambil menyeka matanya yang basah. Jovan menarik tangannya hingga membuat Sapira kembali mengangkat wajah. "Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Bersambung 94. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Jovan mengatakannya dengan bersungguh-sungguh. Hati Sapira merasa terenyuh. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Semua adalah kesalahannya sendiri. "Sudah malam, ayo kita tidur." Jovan merangkak naik ke atas tempat tidur. Tidak ada perjanjian di antara mereka untuk memberi jarak, namun semua sudah tercipta begitu saja. Hingga tanpa diminta pun Jovan sudah mencari sisi ranjang sebelah kanan, untuk tempatnya tidur. Sapira meraba dadanya yang berdetak. Ia merasa sakit melihat pemandangan di atas tempat tidur, di mana banyak ruang kosong yang disisakan Jovan untuknya. "Ya Allah, ampunilah aku. Ia benar-benar berdosa karena telah mengabaikan kewajibannya selama ini dan lebih mementingkan perasaan dan pikiran buruk tentang suaminya tersebut. Hingga sekarang jarak di antara mereka seolah tercipta begitu saja." Ditatapnya tubuh sang suami yang berbalut selimut tebal dengan posisi menyamping. "Apakah ia akan selamanya memunggungiku seperti itu setelah aku menolaknya kemarin-kemarin?" Sapira mendesah lalu berpindah naik ke atas tempat tidur. Mulanya ia hanya berbaring di sisi sebelah kiri hingga ruang di antara mereka hanyalah kekosongan. Tidak ada tanda-tanda kalau suaminya akan berbalik ke arahnya atau setidaknya mendekat. Padahal ia sangat berharap, karena kali ini ia tidak akan menolaknya lagi. Merasa tidak ada pergerakan dari sanak suami, Sapira berinisiatif untuk menggeser tubuhnya hingga ia yang mendekat dan merapat, lalu melingkarkan tangannya ke perut suaminya tersebut. Jovan terkesiap.
Ia merasa sesuatu yang hangat menyelinap ke dalam selimut dan melingkari perutnya yang hanya berbalut kaos tipis. Hatinya bergetar, ia merasa desiran halus mengalir ke seluruh tubuh. "Apa suamiku sudah tidur?" bisik Sapira dengan mesra di dekat daun telinganya hingga ia merasa bulu kuduknya meremang. Ada rasa hangat yang menjalar di bawah permukaan kulitnya yang bahkan membuat Sapira bisa merasakannya. Ia hanya menggumam. Sapira teringat saat dimana ia berjanji kalau tidak akan lagi mengabaikan perasaan suaminya dan menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik. Jika Jovan tidak datang di waktu yang tepat, mungkin ia sudah menjadi santapan empuk para singa lapar berwujud para pemabuk itu. Sapira ingin suaminya menjadi satu-satunya lelaki yang menyentuh tubuhnya dan hanya akan padanya lah ia persembahkan kesuciannya. Meski akhirnya para pemuda tadi sempat menyentuh tubuhnya, setidaknya mereka tidak sempat melakukan lebih. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk menyentuh bagian sensitif apalagi melihatnya. Sapira sangat bersyukur untuk itu. Mengalihkan pikirannya dari kejadian buruk tadi, Sapira merangsek dan membenamkan wajahnya ke punggung Jovan. Ia menangis di sana. "Kamu kenapa?" tanya Jovan yang merasa punggungnya basah oleh air mata. Bukannya menjawab, Sapira malah semakin mengeratkan pelukannya ke pinggang Jovan. "Apa kamu masih mengingat yang tadi? Apa mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak aku tahu?" Sapira tidak menjawab, ia hanya mengekspresikan perasaan lewat air mata yang semakin deras. Tidak peduli baju kaos suaminya basah karenanya. Jovan membalikkan badan hingga posisi mereka saling berhadapan. Namun karena tubuh Sapira yang mungil dan ukuran tubuh Jovan 2 kali lebih besar dan tinggi darinya membuat ia hanya bisa menatap puncak kepalanya. Sementara wajah Sapira berhadapan dengan dada suaminya yang bidang. Jantungnya berdebar melihat pemandangan di depan matanya. Tubuh suaminya yang kekar dan tercetak jelas di balik kaos yang dikenakannya membuat Sapira terpaan. Selama pernikahan mereka belum pernah ia berada di dalam posisi seperti sekarang. Biasanya mereka tidur dengan posisi saling memunggungi, atau Sapira yang membelakangi dan Jovan memeluknya dari belakang. Posisi tidur yang selama ini jelas telah menciptakan jarak di antara mereka dan membuat Sapira makin sadar kalau dirinya sangat berdosa sebagai istri yang melupakan fitrah suaminya. Tangisannya makin menjadi dan ia membenamkan wajah di dada Jovan. "Apa mereka sempat menggerayangi tubuhmu sebelum aku datang?" tanya Jovan dengan suara sedikit menggeram. Ia masih sangat marah bila teringat tangan para pemuda mabuk itu. Di dalam hatinya ia berjanji akan menemukan orang-orang yang sudah berani menyentuh tubuh istrinya dan benar-benar akan mematahkannya hingga mereka tidak pernah bisa menyentuh apapun lagi. Mendengar pertanyaan tersebut sontak Sapira menjauhkan wajahnya dari dada suaminya. Ia mendongak, kedua mata mereka bertemu. "Jika ya, apa kamu akan merasa jijik?" tanyanya dengan suara bergetar. Para pemuda itu hanya memegang tangan dan kakinya, kecuali Tony, yang sempat memeluk pinggangannya. Mengingat itu Sapira merasa jijik pada dirinya sendiri, namun ia patut bersyukur karena tidak ada lagi hal buruk setelahnya. "Jijik?" Jovan mengerutkan dahi. Tidak terlintas sedikitpun pikiran seperti itu di benaknya. Maksud hatinya bertanya adalah karena ia merasa marah dan kesal pada para pemuda mabuk tersebut. Ia juga memikirkan perasaan Sapira yang pastinya merasa terhina dengan perlakuan tersebut. Namun rupanya pertanyaan itu menimbulkan persepsi berbeda dalam pikiran Sapira. Ia mengira Jovan merasa jijik hanya karena lelaki lain telah menyentuh bagian tubuhnya. Jika begitu, tidakkah ia jauh lebih menjijikkan karena pernah bermesraan dengan Safa di depan matanya? Apakah selama ini yang ada dalam pikiranmu tentangku adalah sesuatu yang buruk dan menjijikkan? Pantas saja kamu tidak pernah mau disentuh olehku, ujar Jovan dengan nada kecewa. Sapira menatap bola mata yang biasanya menyorot tajam itu kini berubah sayu. "Bukan begitu, hanya karena kamu pernah melihatku bersama Safa, lalu penilaianmu terhadapku selalu buruk.
Aku pikir kamu bisa bijaksana dan menilai segala sesuatu secara positif. Aku mungkin saja dulunya adalah lelaki yang buruk, tapi tidakkah boleh aku berubah? Aku ingin menjadi suami dan lelaki yang baik bagi istriku. Sapphira merasa dadanya terasa sesak. Perkataan Jovan tak pelak mengena sudut hatinya. Maafkan aku, ujarnya lirih. Lalu tangannya kembali melingkari tubuh Jovan dan memeluknya erat. Ia memang sudah salah, Jovan tidak seburuk yang ia pikirkan. Sebenarnya Jovan ingin balas memeluk tubuh istrinya, namun entah mengapa ia masih berusaha menahan diri. Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Tanya Sapphira yang kembali mendongak untuk bisa menatap wajah suaminya. Jovan pun harus menunduk jika ia harus membalas tatapan mata sang istri. Ia merasa tubuhnya bergetar. Ingin sekali mendaratkan kecupan di kelopak mata yang membingkai indah bola mata istrinya. Ingin mendaratkan sentuhan di setiap inci wajah yang cantik dan menggoda itu, namun ditahannya sekuat tenaga. Sementara Sapphira merasa seperti ada magnet yang menarik dirinya hingga kedua matanya sulit untuk berkedip. Jarak sedekat ini dan posisi seperti sekarang adalah yang pertama kalinya untuk mereka. Saling tatap dan merasakan debaran yang bersahutan. Ingin sekali ia memulai untuk menyentuh dan meraba bibir yang mengatup rapat di atasnya dan membuang perisai malu pada dirinya. Namun sulit sekali baginya untuk bergerak. Sentuhlah aku, begitulah kira-kira arti dari tatapan matanya. Bersambung. 95. Tidurlah, besok aku harus bangun pagi sekali karena ada meeting penting. Jovan mengulurkan sebelah tangannya untuk memeluk punggung Sapphira, sementara kepalanya merapat hingga dagunya menempel di puncak kepala Sapphira. Pelukan hangat yang menenangkan yang membuat Sapphira merasa kalau Jovan sudah memaafkan dirinya. Sekalipun mereka tidak melakukan lebih, mungkin dengan begini mereka akan semakin dekat. Dada keduanya bertemu, saling menghentak kuat dan seolah berpacu. Kehangatan yang mengalir hanya lewat pelukan itu terasa menenangkan hingga tanpa sadar keduanya pun terlelap. Aku pikir sudah saatnya Jovan kembali ke rumah ini, Pak. Mahendra yang baru akan membaringkan tubuhnya ke atas tempat tidur sontak menoleh. Kenapa? Kok kenapa? Dia itu putra kita satu-satunya, bagaimana mungkin kita membiarkan dia tinggal di rumah ibu mertuanya? Memalukan, sahutnya dengan kesal karena Mahendra justru bersikap tenang. Aku pikir kamu senang rumah kita sepi tanpa keberadaan mereka, ujar Mahendra akhirnya. Kenapa papa bicara seperti itu? Apa aku seburuk itu sampai tidak menginginkan putraku kembali? Kamu tidak pernah ada untuknya sejak ia kecil, kamu lebih peduli pada pekerjaanmu itu. Sandra mendecih. Ia tahu perbincangan mereka pasti akan berakhir dengan perdebatan tak berujung. Aku memang tidak sepertimu yang menyukai banyak anak kecil di rumah, tapi aku tidak pernah ingin Jovan pergi dari rumah ini. Karena kamu ingin mengendalikannya sesuka hatimu, kan? Papa, untuk apa kamu memberitahu Jovan mengenai struk pembayaran rumah sakit itu? Apa kamu tidak berpikir kalau itu hanya akan memperkeruh hubungan Jovan dan Sapphira? Sandra terdiam. Dia memang telah memberikan bukti pembayaran rumah sakit atas nama seseorang untuk ibunya Sapphira. Tapi Sandra tidak mengira kalau Mahendra ternyata sudah mengetahui mengenai hal itu. Siapa yang sudah memberitahu papa? Tidak ada. Cek, jangan berbohong. Aku tahu pasti pelakor itu yang sudah memberitahumu. Mahendra menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Jangan papa pikir aku tidak tahu kalau wanita itu diam-diam memantau kegiatanku di rumah sakit. Untuk apa dia mengurusku? Bukankah sudah cukup dengan mengurus papa dan ibunya saja? Mahendra tidak menjawab, meski napasnya berembus cepat ketika mendengar Sandra menyinggung orang lain dalam pembicaraan mereka. Papa sengaja mengirimnya untuk memata-matai aku kan? Ia menulikan telinga dari pertanyaan yang hanya memancing keributan tersebut. Sudah lama rumah tangga Mahendra dan Sandra diwarnai oleh keributan karena adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. Dan selama ini hanya Oma yang tahu tentang itu, sementara Jovan masih belum menyadari.
Sandra yang sibuk dengan pekerjaannya dan Mahendra yang haus perhatian dari seorang istri akhirnya berakhir dengan menikahi wanita yang melayaninya sepenuh hati. Apakah Sandra tidak berusaha untuk menghancurkan pernikahan mereka? Jawabannya tidak, karena sebenarnya diam-diam dia juga sudah memiliki lelaki idaman lain. Hanya tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk mencapai titik akhir dalam sebuah pernikahan yang utuh. Mahendra masih bertahan hanya karena memikirkan Jovan yang tidak tahu apapun tentang masalah mereka. Selama ini yang diketahui oleh putranya tersebut hanyalah orang tua yang saling menyayangi dan keluarga yang lengkap. Ia takut Jovan akan membencinya jika tahu dia sudah menikah lagi dan memiliki keluarga yang berbeda. Kalau papa mau menceraikan aku silakan, tapi papa sendiri yang harus memberitahu Jovan. Itulah yang setiap kali dikatakan oleh Sandra setiap kali terjadi keributan di antara mereka. Sebenarnya Mahendra sudah mempertimbangkan kedewasaan Jovan untuk memberitahukan kalau hubungan mereka tidak sedang baik-baik saja, namun yang terjadi pada anak dan menantunya itu membuat ia mengurungkan niat. Mahendra tidak ingin memberikan contoh yang buruk dengan pernikahan yang gagal. Sebentar lagi ulang tahun Mami, ucap Sandra lagi yang memaksa Mahendra untuk membuka daun telinganya lebar-lebar. Papa harus beritahu Jovan untuk pulang. Kenapa aku? Karena papa yang selalu bertemu dengannya. Aku bekerja di tempat yang berbeda. Kamu kan bisa telepon. Cek, susah sekali bicara sama papa. Selalu ada saja alasan. Sandra membalikkan badan hingga posisinya memunggungi. Aku hanya ingin kamu lebih dekat dengan Jovan. Bukan hanya mencari dan bicara di saat ingin memisahkan anak itu dengan istrinya. Pak, Sandra kembali berbalik menghadap suaminya. Sorot matanya mengobarkan api amarah. Aku hanya ingin yang terbaik untuk putra kita. Dia berhak mendapatkan istri yang jauh lebih baik dari Sapira. Yang lebih baik dari segi apa? Dari segala hal. Jovan itu adalah pewaris tunggal, dia harus mendapatkan yang terbaik sekalipun bukan orang tua yang baik. Setidaknya ia tidak menyesal karena sudah terlahir dari keluarga tidak bahagia. Ada kabut yang membayang di bola mata Sandra. Seperti apapun, dia adalah wanita yang rapuh namun mencoba terlihat kuat. Tidak ada yang ingin rumah tangganya berakhir, meski akhirnya ia mencari pelipur lara di luar rumah. Kalau saja kamu bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, desah Mahendra. Melihat kabut di mata Sandra, ia pun sebenarnya merasa terluka. Sudah lama jarak di antara mereka tercipta, namun selalu berhasil ditutupi. Aku tidak suka ditindas olehmu. Andai aku tidak punya pekerjaan tetap, lalu bagaimana aku akan menghidupi diriku setelah kita berpisah? Mahendra terdiam. Kalimat itu terasa menusuk hatinya, karena perpisahan bukanlah hal yang ia inginkan. Namun meminta Sandra untuk bertahan dalam hubungan yang menyakitkan dia pun tidak kuasa. Sampai kapan mereka akan merahasiakan itu dari Jovan, karena pada akhirnya ia bisa mengendus sesuatu dari kedua orang tuanya. Mama dan papa ada masalah. Pertanyaan itu muncul begitu saja ketika Jovan mampir ke rumah sebelum berangkat kerja. Hari ini ia dan papanya ada meeting penting dengan klien di suatu tempat. Mahendra melirik Sandra yang masih duduk di kursi teras menunggu supir menyiapkan mobil. Kami baik-baik saja, kenapa kamu berpikir kalau sedang ada masalah antara mama dan papa? Tanya Mahendra balik. Jovan mengamati keduanya. Meski papanya mengatakan mereka baik-baik saja, yang terlihat tidak demikian. Mamanya hanya diam, bahkan terkesan tidak mengacuhkan pertanyaan putranya tersebut. Bagaimana hubunganmu dengan Sapira? Kami baik-baik saja. Mahendra tersenyum. Putranya itu mewarisi dirinya yang begitu pandai menyembunyikan sesuatu hingga orang lain akan berpikir memang begitulah keadaannya. Padahal ia tahu kalau nasib pernikahan putranya juga tidak lebih baik, ditambah campur tangan Sandra yang memanasi Jovan dengan kabar kedekatan Sapira dengan lelaki lain. Apapun yang dikatakan orang lain tentang istrimu, kamu jangan cepat percaya. Cari tahu dulu tentang kebenarannya, ujar Mahendra ketika mereka di perjalanan.
Jovan mendengarkan dengan seksama. Ia teringat pada surat cinta yang sudah digenggamnya dan juga struk pembayaran rumah sakit atas nama lelaki lain. Dia bahkan sudah memiliki bukti, namun tetap saja tidak ingin percaya. Bahkan sekalipun memang ada hubungan di antara mereka, Jovan tidak akan menyerah. Ia sudah memantapkan hatinya untuk mempertahankan pernikahan mereka. Bersambung 96. Kamu sudah siap? Jovan membuka pintu kamarnya dan terkesiap. Menghadap cermin, seorang wanita yang tampak mempesona dengan Jovan membuka pintu kamarnya dan terkesiap. Menghadap cermin, seorang wanita yang tampak mempesona dengan gamis berwarna cerah, senada dengan warna hijabnya. Wajahnya dipoles makeup tipis-tipis, tidak mencolok namun sangat cantik dan menarik. Ia bahkan sampai meneguk ludah berkali-kali merasa tidak yakin jika gadis itu benar adalah istrinya. Tidak sekali Sapira tampil menggoda dengan hanya mengenakan pakaian terbuka ketika mereka hanya berdua di dalam kamar. Sapira selalu berhasil menghipnotisnya dengan bentuk tubuh yang indah dan paras yang nyaris sempurna. Namun dalam balutan gamis dan hijab lebarnya, Jovan justru merasa malam ini adalah tampilan wajah istrinya yang sebenarnya. Ia tampak anggun dan begitu lembut. Hanya dengan melihat sekilas saja, semua orang pasti akan merasa takjub. Apakah ada yang salah? Tanya Sapira dengan gugup sambil mengamati penampilannya lewat pantulan di cermin. Tidak, kamu sangat cantik, uji Jovan dengan jujur. Wajahnya langsung merona. Ia tidak pernah ingin terlihat menarik di mata siapapun, namun di hadapan suaminya ia ingin selalu terlihat menarik dan istimewa. Kamu jauh lebih menggoda kalau berpakaian seperti ini dibandingkan saat hanya mengenakan pakaian terbuka. Tidak, kamu selalu berhasil membuatku penasaran dengan apapun yang kamu kenakan. Jovan melingkarkan tangannya ke pinggang Sapira. Dagunya menempel di bahu istrinya itu sehingga ia sedikit membungkuk dan sebelah pipinya nyaris menyentuh sisi wajah Sapira. Jarak yang begitu dekat membuat jantung Sapira kembali berdebar. Debaran yang sama setiap kali kulit mereka saling bersentuhan. Tidak tahu akan bagaimana kalau mereka sampai saling menyatu, jika hanya dengan bersentuhan saja jantung mereka sudah berdentam-dentam. Tubuh mungil namun sangat indah milik Sapira terbalut sempurna. Tidak ada yang tahu betapa indahnya sosok di balik pakaian muslimah tersebut. Jovan memang patut merasa beruntung karena hanya dialah yang tahu dan bisa melihat keindahan tersebut meski untuk saat ini ia masih belum bisa melakukan lebih. Aku gugup, lirik Sapira. Pesta ini tentulah berbeda dengan pesta yang sering Sapira kunjungi. Pesta para sahabatnya tentulah tidak akan semeriah pesta omanya Jovan yang namanya sudah kondang kemana-mana. Dari luar rumah saja, Sapira sudah bisa melihat bagaimana kemeriahan pesta. Dekorasi taman yang tampak menawan membuat siapa saja yang datang akan merasakan penyambutan yang luar biasa. Mereka sengaja datang lebih awal karena ingin menjadi yang pertama memberikan ucapan selamat dan doa-doa. Dia datang juga. Sandra yang melihat pergerakan dua manusia memasuki halaman rumah mereka mendengus kesal. Kedatangan Sapira baginya hanya akan menurunkan citra kekayaan keluarga Mahendra. Para ibu-ibu sosialita yang hadir sebagai tamu undangan pasti akan memamerkan perhiasan berlian mereka, sementara Sapira justru menyembunyikan itu di balik gamisnya. Tentu saja Sapira mempunyai banyak perhiasan yang harganya fantastis. Apalagi saat menikah ia mendapatkan mahar dari perhiasan pribadi Oma. Hanya saja karena pakaiannya yang tertutup rapat, membuat semua perhiasan itu tidak terlihat. Selamat malam, Ma. Jovan yang datang menyapa Sandra dengan Sapira di sebelahnya yang tersenyum sangat manis. Kalau bukan karena putranya, Sandra tentu saja tidak akan membalas senyuman itu. Melihatnya saja aku sudah merasa mual bagaimana bisa Jovan berada begitu dekat dengannya. Sorot mata Sandra menelisik penampilan Sapira dari atas ke bawah. Tidak ada satupun yang berhasil menarik perhatian kecuali merek gamis yang terkesan mewah karena berasal dari butik ternama.
Pasti Jovan yang sudah menyiapkannya. Like father, like son. Selalu itu yang timbul di benaknya setiap melihat sikap Jovan yang terlampau mencintai pasangan kampungannya itu. Sama halnya dengan Mahendra yang ia anggap memiliki selera yang sama. Oma di mana, Ma? Masih di kamar, sepertinya bersiap-siap untuk keluar. Ini adalah pesta paling berkesan, Oma pastinya tidak ingin terlihat biasa saja. Sandra sengaja menyindir penampilan menantunya yang bahkan kelewat biasa untuk ukuran keluarga Mahendra. Kita ke kamar Oma saja yuk, Yang. Jovan menoleh ke arah Sapira yang masih menggandeng lengan suaminya. Cek, udah gandengan aja masih ajak-ajak. Cus langsung ke sana aja ngapa? Decak Sandra yang makin merasa kesal. Jovan mengernyit. Mama kenapa sih? Lagi pengen digandeng papa juga. Jovan menoleh ke kiri dan kanan mencari keberadaan papanya yang tidak kelihatan batang hidungnya. Wajah Sandra berubah kaku. Papa di mana, Ma? Tanya Jovan yang merasa heran. Biasanya papanya akan paling pertama ada di ruangan pesta sebagai anak satu-satunya Oma yang pastinya tidak ingin melewatkan acara. Mama nggak tahu, Sandra menggedikkan bahu. Ia mengalihkan tatapan matanya ke arah lain seolah sedang menghindari tatapan Jovan yang menatap lekat wajahnya. Jovan merasa ada yang tidak berea pada sikap mamanya. Apakah memang sedang terjadi sesuatu antara kedua orang tuanya, dan Jovan tidak tahu. Katanya mau ketemu Oma, kenapa masih di sini? Sandra mengalihkan perhatian Jovan dengan mengingatkan keinginannya untuk bertemu dengan neneknya di kamar. Iya, kami permisi ya Ma. Ya, Jovan dan Sapira kembali melangkah menuju kamar Oma dan mengabaikan sejenak perasaan curiga terhadap masalah yang mungkin saja terjadi antara Mahendra dan Sandra. Jovan, Sapira, kalian datang. Oma yang sedang duduk di depan meja rias spontan menoleh ke arah pintu ketika mendengar derap langkah mendekat. Tentu saja kami datang, Jovan tidak mau melewatkan begitu saja hari istimewa Oma. Jovan melepas cekalan tangan Sapira di lengannya lalu berjalan menuju Oma dan memeluknya dari belakang. Sehat selalu dan panjang umur ya, Oma. Jovan mencium sebelah pipi Oma. Supaya apa? Jovan mencondongkan wajahnya untuk lebih dekat. Ia tidak mengerti maksud dari pertanyaan Oma. Kalau Oma panjang umur supaya apa? Supaya kita bisa tetap sama-sama, jawab Jovan dengan cepat. Cek, Oma kira kamu mau bilang supaya Oma bisa lihat wajah anaknya kamu, Oma mencibik. Jovan menoleh ke arah Sapira yang mematung. Pembahasan soal anak adalah perkara sensitif bagi mereka. Karena sampai sekarang mereka bahkan belum juga merencanakan untuk mendapat keturunan. Apa masih belum ada tanda-tanda? Tanya Oma dengan setengah berbisik ke arah Jovan yang refleks membuatnya secepat kilat berbalik menatap wajah Oma. Tanda-tanda apa, Oma? Tanda-tanda kalau istrimu sedang hamil, jawabnya masih dengan suara berbisik. Ia tidak mau Sapira mendengar, lalu merasa tersinggung. Jovan meneguk ludah. Itu, kalau itu, apa dia tiak menunjukkan gejala ngidam? Ngidam, kamu ini jadi suami serba bingung begini. Cobalah bersikap siaga dengan mencari tahu tentang kebiasaan istri yang mulai berubah. Kalau Oma lihat, malam ini Sapira menunjukkan sedikit perubahan, bisik Oma lagi. Ekor matanya melirik pantulan cermin di mana ada sebuah sudut yang menampilkan sosok Sapira. Perubahan apa, Oma? Jovan bertambah bingung. Dia tidak biasanya memoles wajah pakai makeup. Jangan-jangan itu merupakan tanda kalau kalian akan dikaruniai anak perempuan. Mata Oma berbinar-binar ketika mengatakannya. Jovan nyaris saja tersedak air liurnya sendiri ketika mendengar dugaan Oma tentang perubahan Sapira. Itu karena Sapira ingin terlihat istimewa di hari ulang tahunnya Oma, bukan karena dia sedang hamil. Jovan berusaha menjelaskan kalau dugaan Oma itu sepenuhnya salah. Tidak mungkin ada kehamilan apalagi perubahan penampilan yang menandakan kehadiran calon anak perempuan, karena sampai sekarang mereka belum melakukan apapun kecuali hanya tidur dengan saling berpelukan.
Dan Jovan sangat tahu kalau itu tidak bisa menyebabkan kehamilan. Pokoknya kamu harus pantau terus perubahan pada tubuh Sapira, lalu kabarkan sama Oma. Wanita tua itu memukul kecil lengan Jovan dan mendorongnya sedikit menjauh. Bukan karena kesal tapi karena memang orang yang ditugaskan untuk merias wajahnya merasa terganggu dengan keberadaan Jovan di dekatnya. Bersambung 97. Oma bilang apa? Tanya Sapira pada Jovan saat suaminya itu mendekat. Bukan hal penting, jawabnya singkat. Ia tidak mau Sapira akan memikirkan perkataan Oma lalu suasana hatinya akan memburuk. Meski yang dikatakan Oma hanyalah kalimat biasa, namun Jovan tidak ingin itu menjadi beban pikiran istrinya. Kita menunggu di luar saja, siapa tahu sudah banyak tamu yang datang. Kamu belum pernah bertemu para sepupu jauhku kan? Sapira memang tidak mengenal anggota keluarga Jovan yang lain. Setelah pernikahannya yang mendadak, mereka sangat jarang berkumpul dalam acara keluarga besar. Di luar sudah cukup banyak tamu yang berdatangan dan mereka menemui Sandra. Jovan bisa tahu kalau itu adalah tamu yang diundang khusus oleh ibunya. Teman-teman satu profesinya di rumah sakit. Melihat Jovan dan Sapira yang turun dari lantai atas, orang-orang yang semula mengerumuni Sandra beralih fokus. Beberapa di antaranya tampak terkejut. Itu Jovan kan, San? Apakah yang bersamanya itu adalah istrinya? Seorang wanita menyikut lengan Sandra yang membuatnya seketika menoleh ke arah sumber perhatian. Jantung Sandra berdetak tak beraturan. Hal yang paling dia takutkan akhirnya tiba, saat orang-orang mulai menaruh perhatian pada Sapira. Dalam pesta ini semua orang berlomba-lomba untuk tampil menarik dan mencolok agar bisa menjadi pusat perhatian. Sangat berbeda dengan menantu utama keluarga Mahendra tersebut, yakni Sapira. Ia berpenampilan paling mengenaskan di mata Sandra karena sama sekali tidak menarik untuk dilihat. Wah, cantik dan anggun sekali menantumu itu, Sandra. Beruntung sekali Jovan bisa menikah dengannya. Komentar salah seorang teman yang tampak begitu takjub dengan sosok Sapira. Apa katanya? Beruntung bisa menikah dengan gadis kampung itu. Gadis itulah yang seharusnya merasa beruntung karena sudah menikah dengan putraku. Sandra mendeci mendengar sanjungan pertama yang datang untuk Sapira. Ia merasa temannya itu hanya memperolok kesialannya karena mendapat menantu yang tidak bisa dibanggakan. Padahal sejak dulu ia selalu memperhatikan kualitas teman wanita Jovan. Pada akhirnya putra kebanggaannya itu harus berakhir dengan wanita yang tidak memiliki kualitas sama sekali. Mata Sandra memindai tubuh yang tidak tampak apakah dia sedang melenggok atau berjalan dengan langkah yang seperti apa, karena yang terlihat hanyalah untaian kain berjalan. Sama sekali tak ada menariknya. Sandra memilih untuk memperhatikan tamu undangan lain yang datang untuk mengucapkan selamat pada ibu mertuanya, sekaligus berusaha mencari keberadaan seseorang yang masih saja tak terlihat. Sandra mulai merasa gelisah. Sejak tadi sudah banyak yang bertanya kemana perginya Mahendra. Lelaki yang biasanya selalu ada jika itu menyangkut dengan urusan maminya, namun sekarang entah mengapa ia seolah tidak menganggap penting acara pesta itu. Wah Sandra, menantumu itu tampaknya sangat mengesankan. Bisakah kami mengenalnya lebih dekat? Perhatian Sandra terhadap menghilangnya Mahendra malam ini kembali terbelah dengan seruan teman-temannya yang masih saja menyebut nama menantunya itu. Mengesankan apanya? Tanyanya dengan jengah. Lihatlah, bagaimana mereka bisa begitu dekat. Aku sudah sejak lama ingin bergaul dengan istrinya Smith namun sepertinya sangat sulit untuk mendekati wanita tersebut. Dahi Sandra berkerut. Kepalanya segera menoleh ke arah pandangan teman-temannya dan terkejut. Sapira tampak berbincang santai dengan wanita berkebangsaan asing itu seolah mereka sudah lama saling kenal. Sesekali mereka tampak tertawa bersama, dan itu menunjukkan kalau mereka memang cukup dekat. Bicara dengan bahasa planet mana dia? Yang ada dalam pikiran Sandra tentulah Sapira tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik mengingat ia hanyalah seorang gadis kampung yang tidak memiliki riwayat pendidikan tinggi.
Sapira sendiri tidak pernah tahu mengapa istrinya Smith tersebut bisa sangat dekat dengannya. Setelah bantuannya dulu untuk bisa pulang ke rumah, wanita itu sangat percaya terhadap Sapira. Baginya gadis itu adalah teman terbaik yang dia punya, setelah rasa percaya dirinya hilang untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Terlebih karena ia memiliki penyakit lupa yang dikhawatirkan hanya akan menimbulkan olok-olok para wanita yang suka pamer. Tentu saja tidak ada yang tahu kalau sifat tertutupnya itu dikarenakan oleh rasa percaya diri yang rendah. Mereka kira Nyonya Smith memang tipe wanita yang susah dekat dengan orang lain dan tidak ingin bergaul dengan orang asing. Hanya pada Sapira lah Nyonya Smith itu bisa bersikap terbuka tanpa harus merasa malu akan kekurangannya. Makin malam para tamu undangan makin banyak yang berdatangan, namun Mahendra tetap saja tidak terlihat. Acara itu berlangsung tanpa kehadirannya. Sepanjang acara tersebut, Sandra terpaksa berbohong untuk menutupi keberadaan suaminya yang ia katakan sedang ada urusan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal ia sendiri tidak tahu, perihal remeh apa yang membuat suaminya sama sekali tidak muncul dan mengabaikan pesta ulang tahun Oma. Rangkaian acara demi acara sudah berjalan, selama itu juga telinga Sandra terasa panas karena tamu-tamu yang datang lebih banyak memuji dan menyanjung Sapira sebagai menantu yang patut dibanggakan. Gadis itu tampil untuk membacakan doa-doa yang panjang hingga membuat Oma sampai meneteskan air mata oleh kalimat pilihan yang dibacakan oleh cucu menantunya. Apa mereka semua sudah buta? Gadis kolot seperti dia tentunya tidak layak untuk berada di pesta semegah ini, tempatnya bukan di sini. Sandra terus saja menggerutu dalam hati. Banyak gadis menarik yang malam ini datang dengan penampilan yang wah dengan gaun pesta yang membalut tubuh dan memperlihatkan lekukan yang sempurna. Namun selera para miliuner tersebut ternyata sudah turun, hingga sosok yang tidak terlihat seperti apa keelokannya itu bisa menjadi pusat perhatian. Oma sangat bahagia malam ini, tidak ada acara paling mengesankan selain bisa melihat cucunya mendapat pasangan yang tepat. Oma menyampaikan isi hatinya tersebut setelah acara selesai dan hanya keluarga besar yang tersisa. Iya, kami juga merasa sangat beruntung mendapat keluarga baru yang gampang berbaur dan tidak norak. Salah seorang keluarga yang baru pertama kali bertemu dengan Sapira memuji dengan tulus. Namun di telinga Sandra itu terdengar bagai kalimat sindiran, karena selama ini hanya dia yang sulit untuk dekat dengan keluarga besar Mahendra. Tidak norak katanya, apa mereka pikir gadis itu sudah tepat berada di pesta ini? Ia bahkan sudah salah kostum, harusnya penampilan seperti itu ia pakai hanya saat datang ke pengajian bukannya ke pesta. Di sini yang tidak pernah merasa senang dengan keberadaan Sapira hanyalah Sandra. Ia benar-benar merasa terganggu dengan menantunya tersebut sekalipun banyak yang menganggap Sapira adalah gadis baik, menarik dan sangat ramah. Ring, nada pesan masuk ke ponselnya mengalihkan perhatian Sandra pada Sapira. Saat matanya beralih menatap layar, ia menggenggam ponsel itu dengan erat. Jika saja ponsel tersebut terbuat dari bahan yang mudah pecah, barangkali akan langsung remuk di tangannya. Sandra merasa hati dan jantungnya mendidih karena bara amarah yang berkobar di dalam dada. Rupanya kamu di sana, bersambung. 98. Kamu dengar apa kata mereka tadi? Jovan membalikkan badan Sapira hingga menghadap dirinya, kedua tangannya ia letakkan di pinggang sang istri yang ramping. Saat ini mereka sedang berada di dalam kamar, di rumah Mahendra. Oma meminta mereka untuk tetap tinggal dan bermalam di sana. Kata-kata yang mana? Tanya Sapira dengan bingung. Mereka bilang aku ini loyo dan tidak bisa memuaskanmu di atas ranjang, makanya sampai sekarang kamu belum hamil juga. Tubuh Sapira berubah tegang. Kalimat itu begitu vulgar di telinganya hingga ia merasa merinding. Sebenarnya yang dikatakan mereka memang ada benarnya, karena sampai sekarang aku belum berhasil memuaskanmu di atas tempat tidur. Bagaimana mau memuaskan, kalau menyentuhmu saja tidak boleh. Kalimatnya terdengar seperti keluhan yang membuat Sapira merasa bersalah.
Adalah kesalahannya kalau sampai sekarang Jovan belum berhasil menyentuh dirinya, ia yang selalu menolak dan mengelak. Tapi, kalau soal loyo, apa kamu tidak mau membuktikan sendiri kebenarannya? Jovan mengangkat sebelah alis dan wajahnya menyeringai nakal. Sapira mengalihkan tatapannya ke samping. Wajahnya pasti sudah semerah tomat sekarang, dan Jovan sangat menikmati itu. Pemandangan yang membuatnya merasa tertantang untuk kembali menggoda sang istri. Tangannya beralih menyentuh wajah Sapira dan menelusuri sisi hijab yang membingkai cantik dengan jemarinya. Desiran aneh yang menjalar dalam hati membuat ia memberanikan diri untuk bertindak lebih jauh. Apalagi melihat Sapira sepertinya tidak menolak ketika ia melakukannya. Sapira sudah berjanji dalam hatinya untuk tidak lagi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia akan menyerahkan diri sepenuhnya untuk sang suami. Jovan melepaskan penutup kepala istrinya dengan pelan, lalu mengurai rambut panjang yang digelung. Panjangnya sudah melampaui pinggang, Jovan menggenggam dan menghirup aromanya dalam-dalam, sangat lembut dan wangi. Sapira memang merawat tubuhnya dengan baik, terutama rambut. Meski ia selalu mengenakan hijab, rambutnya tetap terawat dan bersih. Tidak ada reaksi penolakan yang diberikan oleh Sapira atas dirinya, karena ia memang sudah siap lahir batin jika suaminya akan melakukan lebih. Meski begitu, tubuhnya bergetar karena debaran jantung yang tak terkendali setiap kali Jovan memainkan jemarinya dan tubuhnya makin merapat. Sebelah tangannya menarik pinggang Sapira hingga mereka tanpa jarak. Sementara tangan yang lain menyibakkan rambut yang semula ia mainkan. Jemarinya berpindah dari rambut panjang sang istri dan menyentuh leher putih bersih yang sangat menggoda untuk mendaratkan sentuhan di sana. Sapira merasa tenggorokannya tercekat ketika Jovan mendekatkan wajahnya dan menelusup ke salah satu sisi lehernya. Ia mengendus di sana. Ia seperti akan berhenti bernapas. Sensasi yang berbeda terasa menggelitik perut dan membuatnya semakin tegang. "Kamu sangat cantik," bisik Jovan di telinga Sapira dengan suara yang serak. Sejujurnya ia sudah dikuasai oleh gelora yang menggebu. Sapira tidak tahu harus berbuat apa selain hanya berdiri tegak seperti tonggak yang tak bergerak. Jovan menggeser wajahnya dari leher menuju wajah yang lembutnya seperti kulit bayi, dan berhenti di sana. Sapira bahkan bisa mencium aroma min yang menguar dan itu membuatnya menahan napas beberapa saat. Hingga ia merasa sentuhan lembut di bibirnya yang membuat Sapira terkejut untuk sesaat. Sentuhan yang lembutnya membuat ia merasa melayang. Ada sesuatu yang mengepak di dalam dada dan seperti kupu-kupu yang berterbangan di dalam perut. Ia membiarkan apapun yang dilakukan Jovan meski jantungnya berdebar makin kencang. Ini untuk pertama kalinya bagi Sapira, dia benar-benar merasa malu karena tidak tahu harus melakukan apa selain diam. Jovan berhenti beberapa saat untuk kembali melihat reaksi Sapira terhadapnya, dan menatap tepat di kedua bola mata yang semula membeliak kaget. Sadar Jovan memperhatikannya, Sapira memejamkan mata. Ia merasa malu sekaligus bingung, apa yang harus aku lakukan? Jovan bisa melihat kepasrahan sekaligus perasaan cinta yang membayang di bola mata Sapira untuknya. Bentuk perasaan yang sama namun tak terungkap dalam bentuk kata-kata. Bukankah diamnya adalah pertanda bahwa ia memiliki perasaan yang sama? Cinta bukan hanya sekedar kata, namun juga perbuatan. Dan malam ini mereka sepertinya akan saling mengungkapkan perasaan itu satu sama lainnya dalam rupa sentuhan dan penyatuan diri. Jovan menarik tangan Sapira yang hanya diam di sisi tubuh untuk memeluk lehernya. Sapira hanya menurut, dan posisi seperti itu memang membuatnya merasa nyaman. Karena ini untuk pertama kali baginya, ia hanya akan mengikuti apa yang Jovan lakukan. Sentuhan yang lembut, syarat dengan perasaan cinta yang menggebu. Jovan ingin menunjukkan betapa ia mencintai Sapira sepenuh hati dan tidak ingin gadis itu menyimpan keraguan lagi terhadapnya. Ia memperlakukan Sapira dengan sangat lembut dan hati-hati sekalipun jantungnya berpacu cepat dan napasnya memburu hebat, butuh pelampiasan secepat mungkin.
Namun ia lebih senang jika bisa menorehkan cinta dan mengukir keindahannya dalam belayan yang lembut dan berkesan. Jovan ingin Sapphira mengingat malam ini sebagai malam yang paling indah dan takkan terlupakan. Tidak ada cinta yang lain, tidak ada keindahan yang lain kecuali cinta mereka. Karena ini juga akan menjadi yang pertama bagi Jovan, ia ingin menikmatinya dengan sepenuh jiwa. Mengisi rongga hatinya dengan napas cinta yang tidak hanya sekedar penyatuan dua tubuh manusia namun lebih dari itu, ia ingin menyatukan hati mereka. Apakah kamu sudah siap? Pertanyaan itu membuat Sapphira merasa gugup. Ia tidak menjawab, melainkan memeluk erat leher suaminya. Tidak butuh jawaban untuk sebuah kesiapan, namun reaksi yang berikan adalah tanda bahwa malam ini akan menjadi malam panjang bagi mereka. Malam yang tak akan pernah terlupakan. Sementara di dalam kamar, Jovan dan istrinya sedang memadu kasih, Sandra masih gelisah di ruang tamu. Ia tidak bisa masuk ke dalam kamarnya sebelum memastikan kalau malam ini Mahendra akan pulang ke rumah. Ia sudah mengultimatum suaminya tersebut, jika ia tidak pulang juga, maka rahasianya akan segera terbongkar. Sandra tidak akan segan-segan memberitahu Jovan apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan mereka sekarang. Suara pintu yang dibuka memaksa Sandra untuk menoleh. Di ambang pintu, suaminya berdiri dengan pakaian kusut dan wajah kusam. Sepertinya telah terjadi badai di luar rumah hingga membuat ia begitu lusuh. Keterlaluan, Sandra berdiri dari duduknya dengan wajah masam. Apa kamu tidak bisa menjaga nama baikmu dengan tidak hadir sebentar saja dalam pesta ibumu sendiri? Mahendra menoleh sejenak, lalu melanjutkan langkah kakinya menuju kamar tanpa mempedulikan kata-kata istrinya. Apakah dia lebih penting daripada Mami? Kamu benar-benar sudah buta sejak mengenalnya. Mata hatimu sudah tertutup sampai tidak peduli pada perasaan ibu kandungmu sendiri. Ia terus saja mengumpat sambil mengikuti langkah suaminya menuju kamar mereka. Lelaki itu hanya diam, ia seperti tidak mendengar kemarahan Sandra sedikitpun. Apa kamu memang tidak peduli sedikitpun padaku lagi? Di sini aku yang dikorbankan sebagai menantu sementara di luar rumah, kamu bersenang-senang dengan wanita lain. Mahendra membalikkan badan. Ia bisa melihat air yang merebak di kelopak mata Sandra namun sekuat tenaga wanita itu tahan. Perempuan yang berpura-pura kuat di depan siapapun, bersembunyi di balik kemandiriannya sebagai wanita karir. Sandra tidak sekuat itu, namun ia tidak ingin tampak lemah. Kapan dia akan menyerah? Hatinya berbicara namun mulutnya hanya diam. Mahendra ingin sekali melihat wanita itu menunjukkan kelemahannya dan kebutuhannya akan sosok seorang suami. Bersambung 99. Keributan yang terjadi di penghujung malam itu sayup-sayup menyinggahi indera pendengaran Jovan. Ia yang baru saja terlelap setelah aktivitas ranjangnya bersama Sapphira, terpaksa membuka mata. Di sebelahnya sang istri tampak tertidur pulas dengan memeluk tubuhnya erat. Bagian inti tubuhnya masih terasa berdenyut apalagi ketika kembali merasakan kulit mereka yang saling bersentuhan. Dikecupnya puncak kepala sang istri yang sudah membuatnya melayang sampai ke nirwana karena malam ini ia telah mempersembahkan cintanya dengan segenap jiwa dan raga. Membuat Jovan selalu ingin mengulang dan mencecap kenikmatan yang halal. Namun kegaduhan itu kembali terdengar dan memaksanya untuk melepaskan diri pelan-pelan dari rengkuhan Sapphira. Menyadari ada yang bergerak di sebelahnya, gadis itu pun membuka mata. Maaf sudah membangunkanmu, Jovan mengelus pipinya pelan. Kamu mau kemana? Keluar sebentar. Tetaplah di sini, aku tidak lama. Sapphira mengangguk, lalu menarik selimut yang menutupi tubuh mereka agar tidak ikut turun bersama Jovan. Wah, sengaja nih, mau lihat tubuhku lagi ya? Sapphira baru sadar kalau tubuh suaminya pun masih sama polosnya dengan dirinya. Ia tersipu malu, ketidaksengajaan itu sudah membuat ia kembali melihat aurat suaminya. Jovan melangkah dengan santai menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum memutuskan untuk keluar kamar. Setelah beberapa saat ia keluar dan telah berganti pakaian dengan piyama tidur.
Diliriknya Sapira yang rupanya kembali tertidur. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di luar karena sepertinya kegaduhan itu kembali terdengar. Kamu bersenang-senang tapi aku harus membereskannya. Apa kamu bilang itu adil? Tidak ada keadilan dalam pernikahan kita. Suara itu menggelegar memecah kesunyian malam. Hentikan kicauanmu itu, atau aku akan melakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal. Geram Mahendra mulai tidak sabar. Melakukan apa? Menceraikan aku. Lakukan saja, aku tidak takut. Aku juga sudah tidak tahan selalu kamu nomor 2 kan. Kamu pikir aku senang berusaha menjadi menantu yang baik, sementara di luar sana wanita lain mendapat kesenangan. Aku tidak sedang bersenang-senang Sandra. Buang pikiran kotormu itu. Mahendra bersiap melayangkan tangannya ketika Jovan datang dan berdiri di antara mereka. Tangannya bahkan masih di udara, lalu terpaksa kembali ia turunkan. Apa yang mau papa lakukan? Tanya Jovan terkejut. Ini untuk pertama kalinya ia terpancing sampai mengangkat tangan namun sudah kepergok oleh Jovan. Pastilah pemuda itu berpikir selama ini papanya memang suka main tangan. Pukul aku, Pak, biar Jovan tahu semuanya, tantang Sandra semakin berani. Karena sekarang putranya menyaksikan sendiri pertengkaran mereka. Jovan mengerutkan dahi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sudah membuat papa dan mamanya bertengkar sehebat itu. Apakah memang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Selama ini yang terlihat mereka baik-baik saja dan tidak pernah terlihat adu mulut. Kamu belum tahu busuknya papamu ini kan, Jo? Coba tanyakan kemana dia malam ini sampai baru pulang sekarang. Sandra bersedekap, sorot matanya menunjukkan kemenangan. Sementara suaminya diam tak berkutik. Ia sulit untuk menjelaskan masalahnya kepada Jovan karena khawatir anak itu akan membenci dirinya. Memangnya papa kemana? Kenapa bisa tidak hadir saat pesta ulang tahun Oma? Sementara banyak tamu yang merupakan rekan bisnis papa hadir malam ini. Jovan menatap papanya dengan pandangan curiga. Papa sedang ada urusan penting. Sandra bertepuk tangan mendengar jawaban Mahendra. Lihat, dia bahkan mulai mengakui betapa pentingnya wanita itu, sindir Sandra. Wanita, Jovan terperanjat. Apakah ini berarti papanya terlihat hubungan dengan wanita lain di luar rumah? Mahendra menggeleng. Semua tidak seperti yang kamu pikirkan, Jo. Papa hanya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi ini tidak seperti yang terlihat. Berhentilah berbohong, katakan apa yang terjadi sebenarnya pada kita. Aku sudah lelah dengan semua sandiwara ini. Sandra, diam kamu. Kenapa papa marah? Apakah sesulit itu menjelaskan apa yang terjadi? Ada rahasia apa sebenarnya, Pak? Hening. Ia benar-benar tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Tidak ingin menjawab pertanyaan Jovan, Mahendra pergi begitu saja memasuki kamar dan mengurung diri di sana. Sandra bahkan terkurung di luar kamar dan terus menggedor pintunya. Duk, 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 papa, buka pintunya. Ma, biarkan papa tenang dulu. Besok kita bicarakan lagi, malu mah didengar sama orang-orang. Jovan menyentuh bahu mamanya dan berusaha menghentikan. Papa sudah keterlaluan, Jo. Sandra menitikkan air mata. Sebenarnya Jovan merasa sedih juga kasihan, tapi dia juga tidak ingin di rumah ini terjadi keributan. Dipeluknya tubuh Sandra dan diusap punggungnya. Mama yang sabar, iya. Sekarang mama tidur di kamar lain saja. Jovan menggiring mamanya menuju kamar lain yang kosong lalu menemaninya sampai terlelap. Diusapnya muka dengan kedua telapak tangan sambil menatap wajah ibunya yang tampak menyedihkan. Masalah apa yang sudah membuat kedua orang tuanya bertengkar Jovan pun tidak tahu. Ia ingin mengetahui masalah apa yang terjadi namun ia juga tidak siap untuk mendengar, terlebih ketika mendengar ibunya menyebut wanita lain. Bagaimana jika ternyata papanya memiliki keluarga lain di luar sana? Apalagi jika sampai mempunyai anak. Jovan bergidik membayangkannya, ini akan sangat mengerikan.
Bukan keluarga seperti itu yang Jovan harapkan. Teringat Sapira yang ditinggalkannya di kamar membuat Jovan berniat untuk beranjak dari tempatnya. Baru saja ia akan berdiri ketika Sandra menarik kembali tangan dalam genggamannya. "Jangan pergi," lirihnya seraya menarik telapak tangan Jovan hingga berada tepat di bawah pipinya. Jovan merasa sangat sedih melihat ibunya yang biasa kuat terlihat rapuh. Terpaksa ia menahan diri untuk pergi dan merebahkan kepalanya di sisi tempat tidur sementara ia duduk di kursi. Sapira yang terbangun tanpa Jovan di sisinya merasa heran. Kemana perginya? Kenapa ia tidak segera kembali? Sudah hampir waktu subuh, Sapira bergegas bangun untuk mandi lalu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat Jovan masih belum kembali ke kamar, dan itu membuat Sapira semakin heran. Ia melangkah keluar dari kamar untuk mencari keberadaan suaminya. "Kamu sudah bangun?" Ia berpapasan dengan Oma di luar. "Kamu mencari Jovan?" tanya Oma ketika melihat Sapira celingukan. "Iya, Oma." Apakah Oma melihatnya? Perempuan tua itu tampak berpikir sejenak. "Apakah semalam dia tidak tidur di kamar kalian?" Mendengar pertanyaan itu membuat Sapira merasa heran. Tentu saja mereka tidur bersama di kamarnya, tapi mengapa sepertinya Oma menangkap sesuatu yang aneh? "Kalian ada masalah?" Sapira menggeleng. Justru mereka sedang sangat baik saat ini. Mereka baru saja melewatkan malam yang indah dan menegaskan, seharusnya setelah ini tidak ada masalah apapun lagi. "Tadi sepertinya Oma melihat suamimu itu tidur di kamar yang biasanya kosong itu, dan dia sepertinya tidak sendirian," ucap Oma dengan kening berkerut. "Tidak sendirian." Bola matanya seperti akan keluar karena terkejut. Oma mengangguk. "Sepertinya ia sedang bersama seseorang. Coba saja kamu lihat sendiri." Pintu kamarnya sedikit terbuka jadi bisa dilihat kalau ada orangnya di dalam. Sapira menarik napas. Semalam Jovan tidur bersamanya lalu pergi dan tidak kembali. Lalu Oma mengatakan kalau Jovan tidur di kamar kosong bersama orang lain. Mendadak saja hatinya terasa panas. Bersambung 100. Oma tersenyum kecil ketika melihat Sapira langsung minta izin untuk pergi meninggalkannya setelah ia memberitahu tentang Jovan. Tentu saja Oma tahu kalau Jovan tidur di kamar itu untuk menenangkan ibunya. Semalam, sebenarnya Oma juga mendengar keributan yang terjadi antara anak dan menantunya itu, tapi memilih untuk tidak ikut campur. Namun ternyata Jovan mendengar semuanya dan datang menghampiri. Oma merasa kasihan pada Jovan yang akhirnya tahu kisruh rumah tangga kedua orang tuanya. Namun mungkin sudah saatnya semua itu terungkap dibandingkan masalah itu dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. Sebagai orang tua, tentu saja Oma tidak ingin hubungan anak dan menantunya itu berakhir. Ia berharap dengan Jovan mengetahui semuanya akan ada jalan penyelesaian segera. Sementara itu di depan kamar yang dimaksud oleh Oma, Sapira berdiri dengan ragu. Tangannya sampai gemetar ketika akan memegang handle pintu. Ia menarik napas berulang-ulang. Rasanya seperti ada yang menusuk dada sehingga setiap tarikan napas terasa nyeri. Bismillah. Ia mencengkeram handle pintu dengan kuat sebelum mendorongnya pelan agar tidak menimbulkan suara. Baru saja Sapira akan mendorong ketika ia merasa ada tarikan dari arah dalam. Sapira mundur selangkah dan terkejut saat mendapati Jovan berdiri di hadapannya dengan memberi sedikit celah untuk tubuhnya. Namun tidak cukup bagi Sapira bisa melihat ke arah belakang punggungnya untuk memastikan keberadaan wanita lain di dalam kamar tersebut. "Kamu," ia tampak terkejut, namun kemudian tersenyum. Ditutupnya kembali pintu kamar itu rapat-rapat dengan pelan agar tidak membangunkan orang yang di dalam. Dan itu membuat Sapira merasa curiga, siapa sebenarnya yang menemani Jovan sampai pagi. Seperti ada duri yang terasa menusuk hatinya melihat itu. "Apa kamu sudah langsung kangen lagi sama aku sekarang? Karena itu mencariku sampai ke sini?" Jovan mengerlingkan mata, menggoda Sapira. Ia masih tidak tahu siapa yang ada di dalam kamar dan itu membuat hatinya tidak tenang.
Apakah Jovan masih belum merasa puas, lalu memanggil wanita lain untuk mencari kepuasan? Pikiran buruk seperti itu sempat menyambangi benaknya, namun cepat-cepat ia singkirkan. Dia tidak boleh memberi peluang bagi pikiran buruk terhadap suaminya. Ia ingin hubungan mereka baik-baik saja, bukan malah sebaliknya. Bukankah kamu akan pergi bekerja hari ini? Ya, lalu, Sapira tidak tahu harus mengatakan alasan apa untuk mengelak dari maksud kedatangannya yang sebenarnya hanyalah untuk melihat siapa yang ada dalam kamar itu bersama suaminya. Sudah waktunya sarapan, Oma menunggu di ruang makan. Jovan menatap istrinya sejenak, sepertinya bukan itu yang ingin Sapira katakan padanya. Ada hal lain yang sedang mengganggu pikirannya dan Jovan tidak tahu apakah itu. Aku pikir kamu merindukanku, ucapnya dengan nada kecewa. Sebelah tangannya terulur untuk menyentuh pipi Sapira. Dia telah melewati pagi yang hangat, dan seharusnya mereka lewatkan berdua. Jam berapa sekarang? Tanyanya. Hampir jam 7. Apakah kita masih punya waktu untuk mandi bersama? Sapira mendelik. Aku sudah mandi, ujarnya. Benarkah? Sayang sekali. Padahal aku sangat ingin mengulang yang semalam. Sapira membuang muka ke arah lain, dia tidak setenang itu untuk bisa menanggapi candaan Jovan dengan senyuman. Tunggu apa lagi? Bukankah seharusnya kamu menyiapkan pakaian kerjaku? Jovan merengkuh bahu istrinya dan menggiringnya menuju kamar mereka kembali. Jovan mengendus aroma wangi yang menguar dari tubuh Sapira. Istrinya itu tidak berbohong ketika mengatakan ia sudah mandi. Tapi ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik sikapnya yang mendadak kembali kaku. Jovan hanya ingin menunggu Sapira bisa bersikap terbuka kepadanya. Sementara itu, Sapira menyempatkan diri untuk menoleh ke belakang ke arah kamar yang baru saja mereka tinggalkan. Rasa penasaran masih meliputi hatinya. Bahkan ketika mereka sampai di meja makan, pikiran Sapira masih belum tenang. Terlebih ketika tidak melihat ada saudara atau kerabat lain yang terlihat. Kalau semalam tidak ada saudara yang menginap, lalu siapa yang tidur di kamar itu? Pikirnya, sarapan pagi ini tampak berbeda, sekalipun sudah biasa tanpa Sandra, tapi tidak biasanya Mahendra tidak kelihatan. Sejak semalam, Sapira memang tidak melihat keberadaan papa mertuanya. Meja makan sangat sepi. Tidak ada yang bicara sama sekali. Oma juga terlihat menutup diri, meskipun sempat menyapa Sapira saat subuh tadi, seperti ada sesuatu antara ia dan Jovan. Dan itu membuat Sapira semakin penasaran. Setelah menghabiskan sarapannya, Jovan langsung berdiri di kursinya. Sapira pikir suaminya itu akan segera berpamitan untuk pergi bekerja, namun ternyata tidak. Yang dilakukannya adalah mengambil piring kosong dan mengisinya dengan makanan. Sapira tercengang. Yang dilakukan Jovan adalah di luar kebiasaan. Setelah mengisi piring tersebut dengan makanan, Jovan langsung meninggalkan ruang makan di mana Sapira masih menatap punggungnya dengan heran, sementara Oma hanya bisa menarik napas dalam. Ia tahu kalau Sandra pasti tidak akan masuk kerja hari ini. Yang terjadi semalam adalah puncak dari segala keributan yang selama ini mampu mereka redam. Merasa tidak tenang, Sapira akhirnya diam-diam mengikuti kemana arah perginya Jovan. Sesuai dugaannya, lelaki muda itu masuk ke dalam kamar di mana tadi mereka bertemu. Dadanya berdegup kencang, pikiran buruk itu kembali menyambangi otaknya. Siapa sebenarnya yang ada di dalam? Kenapa Jovan sendiri yang harus membawakannya sarapan? Apakah ia sepenting itu? Sapira tidak ingin ia selalu dibayangi pikiran buruk dan rasa penasaran. Kali ini ia harus nekat. Tangannya bergerak cepat menekan handle pintu dan... Sekarang apa lagi? Apakah supir sudah menungguku untuk mengantar pergi? Sapira terkejut. Nyaris saja ia jatuh terjengkang kalau sepasang tangan kokoh itu tidak menarik tubuhnya dengan cepat dan memeluk pinggangnya erat. Kenapa sulit sekali untuk mengatakan kalau kamu masih merindukanku dan tidak mau jauh dariku? Kedua alisnya terangkat ketika mengatakan itu, tampak sekali jika Jovan memiliki tingkat rasa percaya diri yang tinggi.
Sapira mengatur napasnya yang tersendat karena sangat terkejut. Ia tidak menduga kalau Jovan menyadari saat dirinya diam-diam mengikuti sampai ke depan kamar yang mencurigakan tersebut. Aku. Jovan memajukan wajahnya hingga tak menyisakan jarak di antara mereka, semakin lama semakin dekat. Jangan berbohong lagi, katakan kalau sebenarnya kamu tidak ingin aku masuk kerja hari ini, kan? Napasnya menderu, tiba-tiba saja ia ingin bolos kerja untuk hari ini saja. Keinginan yang tak terbendung untuk kembali bisa merebut kenikmatan bersama, apalagi ia tahu kalau Sapira juga sangat menikmatinya. Sapira menggeleng cepat, tentu saja bukan itu yang ada dalam pikirannya saat ini. Apakah kamu ingin kita berbulan madu? Rasanya pasti akan sangat menyenangkan jika kita bisa menghabiskan waktu hanya berdua saja. Jovan benar-benar ingin pergi dan menghabiskan waktu bersama istrinya itu. Masalah yang terjadi antara mama dan papanya nyaris saja merusak hari bahagianya bersama Sapira. Harusnya ia mereguk manisnya cinta, bukannya malah memikirkan kemelut rumah tangga kedua orang tuanya itu. Hanya dengan melihat wajah istrinya yang menggemaskan, bisa membuat Jovan melupakan sejenak masalah yang terjadi antara kedua orang tuanya semalam. Dikecupnya bibir merah delima yang mereka di hadapannya tanpa sadar di mana mereka sedang berada sekarang. Apa yang sedang kalian lakukan? Bersambung.